Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja. Libur bersama akhir tahun sudah dekat. Berbicara libur, enaknya memang berkunjung ke tempat wisata. Iya nggak? Baik bersama keluarga, teman-teman, dan gebetan. Sebelum kita lanjut, untuk mendukung channel ini silahkan subscribe, share, like, dan tulis komentarnya pada kolom komentar. Oh ya, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan memberikan teman-teman semua rekomendasi kemana bagusnya untuk menikmati waktu libur. Saya bakal memberikan sedikit informasi berkaitan dengan objek wisata yang ramai dikunjungi. Namun, memiliki kisah mistis dan boleh dikatakan angker ya guys. Danau Singkarak. Danau Singkarak terletak di Kenagarian Singkarak, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Sekitar 2 jam dari kota Padang jika ditempuh melalui jalur darat. Danau ini cukup populer oleh wisatawan lokal maupun manca. Wisatawan biasanya bertujuan untuk menikmati keindahan panorama yang disuguhkan, berenang dan menyusuri danau dengan kapal atau speedboat. Namun, tidak jarang terjadinya peristiwa kecelakaan yang memakan korban, seperti kapal yang ditumpangi oleh wisatawan terbalik. Pada tahun 1970 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, jatuh pada hari Jumat sekira pukul 12.30 WIB. Saat itu terjadi peristiwa tragis, kapal wisata yang serat penumpang terbalik, sehingga 12 wisatawan tenggelam dan tewas. Kejadian tersebut terdapat kejanggalan, yaitu korban tewas pada umumnya bukan penduduk setempat dan mayat korban susah untuk ditemukan. Walau masyarakat beserta tim SAR mencari korban, danau yang tidak begitu luas dan cukup dangkal menimbulkan keanehan dari tim SAR dan warga. Bagaimana tidak, sudah berhari-hari mereka melakukan pencarian namun korban belum juga ditemukan. Sehingga warga menghubungkannya dengan hal mistik dan cerita gaib yang berkembang di nagari Singkarak. Beberapa hari setelah peristiwa itu, didatangkanlah paranormal untuk melakukan penerawangan guna melihat keadaan dan posisi korban yang tenggelam. Setelah melakukan tahapan ritual, paranormal itu menceritakan kepada penduduk hasil terawangannya, di mana para makhluk halus yang mendiami danau marah. Kemarahan itu disebabkan kapal yang melintasi wilayah mereka bertepatan dengan acara kenduri yang sedang berlangsung. Sehingga kapal tersebut membuat kenduri yang diadakan oleh makhluk halus itu berantakan, kata paranormal tersebut. Makhluk halus itu meminta syarat kepada paranormal berupa sesajen dan seekor ayam putih yang disembelih tepat di atas tenggelamnya kapal. Setelah semua ritual dilakukan, korban tenggelam mengapung ke permukaan danau dan semua korban dapat ditemui. Sebelum kejadian, beberapa warga sudah mengingatkan kepada kapten kapal dan para penumpang agar tidak beroperasi dan menunggu salat Jumat selesai. Namun tidak diindahkan, karena pada saat itu, cerita mistik ini sudah berkembang di tengah warga yang tinggal di nagari Singkarak. Masyarakat di sana meyakini kejadian itu dengan menyebutkan danau sedang meminta korban. Selain itu, masyarakat juga percaya dalam waktu dekat ini tidak ada korban lagi, karena umumnya danau minta korban sekali setahun. Anehnya, korban-korban yang tenggelam umumnya tidak berasal dari nagari Singkarak. Konon katanya, danau tersebut tidak akan memakan korban orang Singkarak. Entah kenapa penduduk di sana pun tidak tahu alasannya. Setidaknya, korban-korban yang tenggelam dan tewas tidak ada yang berasal dari penduduk setempat. Beberapa tahun yang lalu juga ada kapal yang terbalik, dan korban semua berasal dari luar daerah. Dan juga ada angkutan travel terjun ke dalam danau. Korbannya tidak ada yang berasal dari warga sekitar Singkarak. Belum lagi pengunjung yang tenggelam saat berenang juga tidak ada yang berasal dari nagari Singkarak. Cerita mistik dan gaib ini sampai sekarang masih dipercaya sebagian besar masyarakat Singkarak. Kelok 9. Semenjak mulai dioperasikan pada tahun 2013 lalu, Kelok 9 terletak di Jorong Ulu Aye, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, banyak dikunjungi oleh wisatawan atau para pengguna jalan yang sengaja berhenti untuk menikmati keindahan panorama yang disuguhkan.
Pada tahun 2019 lalu, seorang pria warga Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dinyatakan hilang secara misterius di lokasi. Konon katanya, korban diduga dibawa makhluk halus yang menghuni Kelok 9 tersebut. Sebelum dinyatakan hilang, korban bersama rombongan menggunakan mobil dari Padang menuju Pekanbaru. Sekitar pukul 2 dini hari, korban merasakan sakit perut dan hendak buang air. Lantas, mobil yang membawa 6 orang penumpang bersama korban berhenti di Kelok 9. Korban langsung menuju lokasi yang agak gelap di pinggir jalan. Usai buang air, ia langsung pergi ke arah Sungai Sanipan yang persis berada di bawah tiang Kelok 9. Meski sudah dicoba untuk dikejar, namun usaha penumpang lain sia-sia. Mendapat kabar hilangnya korban, membuat warga sekitar, Basarnas serta pihak kepolisian mendatangi lokasi untuk melakukan pencarian. Akhirnya, korban berhasil ditemukan 2 hari kemudian dengan kondisi sudah tidak bernyawa di aliran Batang Sanipan radius 1 km dari tempat dinyatakan korban hilang. Sebelum jembatan layang tersebut dibangun, konon katanya banyak cerita mistis yang terjadi di daerah tersebut. Menurut warga yang sering melintasi jalan layang tersebut, makhluk halus yang menghuni daerah tersebut sering menampakkan wujudnya. Konon katanya, wujud makhluk halus itu seperti anak kecil telanjang berjalan secara bergelombolan melintasi jalan itu, kemudian hilang dalam hutan di kaki bukit jembatan layang Kelok 9 tersebut. Selain itu, masyarakat juga sering melihat wanita berambut panjang melintasi jalan layang tersebut, lalu menghilang di semak belukar. Korban gangguan makhluk halus itu kebanyakan para sopir yang melintasi di Jalan Sumba Riau tersebut. Bahkan, tidak sedikit kasus laka lantas yang terjadi di daerah tersebut dengan berbagai latar belakang, antara lain ada akibat gangguan makhluk halus. Gunung Singgalang. Gunung ini cukup populer bagi para pendaki dan boleh dibilang selalu ada yang ke sana. Di Gunung Singgalang sering terjadi hilangnya pendaki secara misterius. Konon katanya, pendaki yang hilang tersebut dibawa makhluk halus ke alam gaib yang sering disebut orang Sibunian. Orang Sibunian yaitu makhluk halus yang suka menculik manusia untuk dibawa ke alam gaib. Peristiwa pendaki hilang sering terjadi di jalan menuju puncak Gunung Singgalang. Para pendaki menyebutnya dengan zona kematian. Zona kematian di sini berbeda dengan zona kematian Blank 75 yang ada di Gunung Semeru. Namun, zona kematian di trek menuju puncak Gunung Singgalang nampak biasa saja. Sama sekali tidak seram, jalurnya sangat jelas dan bersih, serta areanya relatif terbuka dan indah. Walau demikian, telah beberapa orang hilang lenyap tak tahu rimbanya di zona kematian Gunung Singgalang tersebut. Korban lenyap begitu saja, tak ditemukan jasadnya hingga saat ini. Hingga saat ini, peristiwa tersebut membuat penasaran. Zona mematikan di Gunung Singgalang berada di antara area tempat camping di Cadas menuju Telaga Dewi, pada ketinggian sekitar 2.700 hingga 2.820 mdpl. Di sana, lebih separuh treknya terbuka, hanya ada pohon-pohon kecil. Setelah mendekati Telaga Dewi, barulah ada pohon-pohon yang cukup tinggi. Tidak ada jurang atau area yang dipandang membahayakan. Kejadian tragis di trek tersebut paling terkenal adalah peristiwa 2 orang anak SMA yang hilang di zona kematian tersebut. Kejadiannya pada 18 Oktober tahun 1988. 2 orang siswa SMA 1 Padang bernama Iwan dan Yahya. Iwan dan Yahya tergabung dalam kelompok pencinta alam Galapagos di sekolahnya. Ia berjalan menuju Telaga Dewi dari area tempat campingnya di Cadas. Mereka telah berpesan sebelumnya kepada teman-temannya yang tinggal di Cadas. Setelah waktu berlalu cukup lama, namun Iwan dan Yahya belum juga kembali. Kawan-kawannya mulai curiga. Akhirnya, beberapa temannya menyusul mencari ke arah Telaga Dewi, namun Iwan dan Yahya tidak ditemukan. Menyadari Iwan dan Yahya hilang, teman-temannya turun mengabarkan pada masyarakat sekitar Gunung Singgalang dan orang tuanya.
Kebetulan salah satu korban yang hilang tersebut adalah putra Kapolda Sumatera Barat waktu itu. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Waktu itu pencarian melibatkan ribuan masyarakat Sumatera Barat, bahkan hingga Riau dan Jambi. Pencarian dilakukan selama berhari-hari. Titik di tempat survivor dinyatakan hilang disisir dengan rapi. Sekeliling Gunung Singgalang mulai dari kaki hingga puncaknya disisir oleh ribuan orang. Namun survivor tidak dapat ditemukan. Dari sinilah spekulasi penyebab hilangnya survivor bermunculan, mulai dari yang rasional hingga berbau mistis. Konon katanya, korban hilang di bawah makhluk gaib di Senggalang untuk dijadikan sebagai tumbal. Dan ada juga yang mengatakan korban hilang masuk ke dalam lubang yang tertutup semak dan lumut. Bahkan, ada juga yang berspekulasi korban dimangsa oleh harimau. Namun, kemungkinan tersebut relatif sangat kecil, karena harimau biasanya tidak suka lagi berada di ketinggian lebih dari 2500 mdpl. Hal yang mengherankan juga terdapat dari peristiwa itu, di mana dari pencarian korban tersebut tidak meninggalkan agak sedikit pun jejak. Jika korban hilang di hutan lumut, otomatis sangat mudah untuk meninggalkan jejak. Selain itu, pada tahun 2002 juga terjadi peristiwa di jalur tersebut. Para pendaki tersebut sudah 3 hari hanya berputar di lokasi, dan walau sudah memberi tanda dengan mematahkan ranting kecil di jalan yang mereka lewati. Oke guys, inilah 3 objek wisata yang ramai dikunjungi menurut Mimin yang memiliki cerita mistisnya. Jika ada lokasi atau objek wisata memiliki cerita mistisnya menurut kalian, silahkan ketik komentar pada kolom komentar ya. Oke guys, sebelum saya pamit, jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Bye bye.